Benarkah Islam melarang perempuan menjadi seorang pemimpin? Banyak sekali narasi yang menceritakan seakan Islam memandang perempuan termarginalkan, terpojokkan, ataupun dipandang sebelah mata. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Dalam surat Ali Imran ayat 195 dijelaskan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya beramal baik, laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu, banyak sekali karya-karya ulama yang berusaha menjelaskan kedudukan wanita dalam kacamata Islam. Di antaranya ialah Syekh Said Ramadan Al-Buti yang menuliskan karyanya berjudul Al-Mar'ah yang di dalamnya khusus menjelaskan hak-hak wanita dalam Islam. Selain itu, Syekh Yusuf Al-Qardawi telah mengembangkan fikih wanita sedemikian rupa untuk menjelaskan dan menunjukkan bahwa Islam begitu ramah terhadap perempuan. Manusia, laki-laki maupun perempuan dipandang sama mulianya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan jadikan kata perempuan sebagai alasan untuk tidak berkembang dan semangat. Bukan lagi saatnya perempuan mengatakan yang penting bisa masak dan bersih-bersih, namun katakan dengan lantang, perempuan harus mandiri, progresif dan produktif. Mari kita simak beberapa contoh figur pemimpin wanita dalam Islam yang berhasil membuktikan bahwa perempuan bukanlah alasan untuk terus bersembunyi di balik bayang laki-laki. Perempuan harus bisa berkontribusi dan memaknai dirinya sebagai khalifah sejati. Tentunya ketika kita membahas tentang sosok kepemimpinan wanita dalam Islam, yang pertama kali kita ingat ialah Ummahatul Mukminin, sebab mereka adalah wanita-wanita pilihan Allah yang telah berjuang jiwa dan raganya demi kepentingan umat dan agama. Namun, masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang perannya signifikan dalam sejarah Islam namun jarang dibahas. Misalnya, Rufaidah Al-Aslamiyah merupakan tokoh sahabiyah yang lahir dari Bani Aslam. Ia adalah relawan wanita yang beberapa kali mengikuti peperangan secara langsung, seperti Ghazwah Khandaq dan Ghazwah Khaybar. Di sana, ia memiliki peran yang sangat penting, yaitu menyelamatkan para pejuang yang berguguran dan terluka. Ia begitu sigap menyelamatkan mereka saat peperangan berlangsung. Tentu saja pekerjaan ini bukanlah hal yang mudah, karena membutuhkan fisik dan mental yang kuat. Selain itu, Rufaidah Al-Aslamiyah membangun tenda khusus orang-orang sakit dan terluka. Ia kemudian meminta izin kepada Rasulullah untuk membangunnya di Masjid Nabawi, yang kemudian Rasulullah SAW izinkan dan memberinya nama Khaimah Rufaidah. Di sana ia tidak sendiri, ia memimpin beberapa perawat lainnya yang ia bimbing khusus untuk menolong mereka yang membutuhkan. Ibnu Athir dalam kitabnya pernah menceritakan kisah Sa'ad bin Mu'adz saat terluka serius. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk membawanya ke Khaimah Rufaidah. Begitulah Rasulullah SAW begitu percaya terhadap Rufaidah Al-Aslamiyah dalam kepiawaiannya merawat pasien. Sebab itulah, Rufaidah Al-Aslamiyah dikenal sebagai inisiator pertama ilmu kesehatan dalam Islam dan khaimahnya menjadi rumah sakit pertama dalam sejarah Islam. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah Khalifah binti Ja'far bin Abi Ja'far Al-Mansur. Siapa yang tidak kenal dengan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur? Ya, beliau adalah khalifah yang berhasil membawa Islam pada puncak kejayaan yang dilanjutkan dan diteruskan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Namun, tahukah kalian bahwa di balik besar nama dua tokoh ini ada peran wanita hebat, yaitu Zubaidah binti Ja'far bin Abi Ja'far Al-Mansur. Beliau lahir dengan nama Amatul Aziz pada tahun 145 Hijriah dan wafat pada tahun 216 Hijriah. Pada tahun 165 Hijriah, beliau menikah dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid dan berhasil menjadi sosok ibu negara yang produktif, menjadi pemimpin yang hebat, baik, dermawan, serta kuat akhlak dan agamanya. Di dalam istana, ia mempunyai 100 pelayan wanita yang berhasil menghafalkan Quran di bawah bimbingannya. Setiap hari masing-masing dari mereka diwajibkan untuk menyetor hafalannya sebanyak 10 juz langsung di hadapannya. Sedangkan dalam bidang keilmuan, ia sangat mahir dalam bidang sastra. Catatannya atau tauqiat berhasil menjadi catatan terbaik sepanjang sejarah yang ringkas namun maknanya komprehensif. Selama masa kepemimpinannya, ia telah membangun beberapa infrastruktur yang sangat memudahkan masyarakatnya, yaitu pertama, mata air Zubaidah yang terletak di Mekah dengan mengalirkan air dari lembah Nu'man. Yang kedua, menyediakan jalan khusus bagi jamaah haji yang berangkat dari Irak menuju Hijaz. Yang ketiga, membangun beberapa fasilitas dan beberapa tempat tinggal. Yang keempat, menggali sumur-sumur dan sumber air yang hingga saat ini jalurnya masih dikenal dengan Darbu Zubaidah atau Jalur Zubaidah. Karenanya, ia dikenang sangat berjasa dalam memudahkan orang-orang yang berhaji. Setelah Khalifah Harun Ar-Rasyid wafat,
dinasti Abbasiyah diserahkan kepada anaknya. Dengan demikian, Zubaidah berhasil menjadi anak, ibu, istri, serta pemimpin yang hebat dalam sejarah Islam. Lahir dengan privilege yang besar tidak lantas menjadikannya sombong. Ia sangat dermawan, menginfakkan sebagian besar hartanya kepada masyarakat yang membutuhkannya. Karena kontribusinya inilah, banyak tempat-tempat di Baghdad kala itu yang dinamai dengan namanya. Maka tak heran, banyak penyair-penyair hebat yang menceritakan tentang sosoknya sebagai seorang pemimpin dalam syair-syairnya yang terkenal. Selain dua tokoh di atas, tentu masih banyak pemimpin-pemimpin wanita lainnya dalam sejarah Islam. Hal ini membuktikan bahwa Islam sangat mendukung sepenuhnya seorang muslimah menjadi pemimpin yang hebat. Setidaknya ada 3 karakter penting yang tersirat dari 2 kisah di atas. Yang pertama, keberanian, kedua kecerdasan, dan yang ketiga adalah hati yang lapang. Sebab keberanian jika disatukan dengan kecerdasan dapat menghasilkan suatu keputusan yang besar. Sedangkan hati yang lapang mampu menjadikan seseorang lebih bijak dalam bersikap. Maka dari itu, kita sebagai muslimah sejati harus mampu menunjukkan bahwa kita layak menjadi pemimpin yang hebat.